Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Kata Mutiara. Jadi di video kali ini aku bersama dengan Karamel, bersama dengan Ayang Beb. Assalamualaikum. Hari ini aku kan kalian udah banyak yang request tuh. Kak, ceritain dong Kak, gimana awal ketemu sama suami gitu kan. Nah, akhirnya di sini aku mengundang dia untuk storytelling. Storytelling. Jadi, Perjanjiannya nggak gitu. jadi apa namanya? Ya kalian dengerin dia cerita ya dari awal gimana gitu ya. Jadi dulu mama papa Yang saya. kencang ngomongnya dong ya. Ceritanya dari mana? Dari ya kan kenapa kamu pertama kali kenapa mau langsung nikah, kenapa nggak pakai menye-menye dulu, macem-macem kayak gitu. Terus tau ke mereka gimana awalnya, kenapa gitu, ketemunya di mana gitu. Di kampus. Kampus Damban kita. Jadi waktu itu Jadi waktu itu gimana gitu? ya aku sama dia tuh ketemu di kampus. Waktu itu aku belum pakai cadar, masih biasa aja, penampilan juga masih biasa aja. Terus aku Tapi nggak juga pakai tank top ya? ya enggak lagi. Terus habis itu udah sebenarnya sih kuliah kayak biasa, cuman tahu-tahu dia mau langsung ketemu sama mama aku waktu baru banget kenal. Aku juga bingung lah, nih orang kesambet apaan kan, tiba-tiba masa langsung pengen ketemu sama mama aku, sampai mama aku juga bingung gitu kan, kaget gitu didatengin cowok Ganteng lagi. baru kenal. Ganteng lagi. Ganteng lagi. ya. Nah, terus gimana yang kamu cerita Ya udah. Kan Umi yang cerita. kan Kara juga dong Jadi gini, dulu yang apa? kencang suaranya bosku. Mau pakai jilbab. Iya, pakai jilbab karena Tapi pakai jilbab dong. Abi kan laki-laki. Emang laki-laki pakai jilbab? Gak boleh. Nggak boleh. Perempuan pakai jilbab. Dah gimana lanjutin. Iya, waktu itu jadi ceritanya kan kita kuliah nih. Kan kuliah tuh balik kuliah, bukan balik kuliah, gimana sih, akhirnya kuliah lagi. Saya tuh kuliah lagi gara-gara udah sempat kerja kan, udah sempat kerja di Tasikmalaya. Nah terus setelah kuliah lagi ya mikirnya pengen coba ningkatin ningkatin kesempatan buat kerja gitu ya, dengan nambahin ilmu gitu. Karena emang sebenarnya dulu senang banget sama videografi sama fotografi. Di depan layar juga seneng dulu tapi ya dulu. Sekarang mau malu. Dulu emang ngapain? Dulu boy band. Ntar aku kasih cuplikan dari sini ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nah udah pokoknya gitu ya. Jadi dulu akhirnya kan kuliah di Advi, mikirnya udahlah fokus kuliah aja. Kuliah juga tuh kalau mau tahu, mau tanya teman-teman, tanya dosen-dosen, sampai tanya ke rektor juga kenal banget. Saya tuh nggak peduli sama yang lain. Artinya yang lain tuh udah biarin aja di belakang, mau bercanda, mau ngobrol, mau pacaran, terserah, nggak ambil pusing. Saya nyari ilmu, duduk paling depan, selesai. Pokoknya tutup mata sama ini itulah gitu. Ya memang begitu, bukan cuma niat, dilakuin gitu kan. Makanya dosen-dosen pada senang dan murid-murid mahasiswa banyak yang sebel. Karena banyak yang ngiri lah bahasanya mungkin gitu ya. Karena ya ini alhamdulillah nilai jadi bagus kan, jadi bagus banget gitu. Terus cuman jadi nggak gaul gitu, nggak akrab sama yang lain. Sebenarnya nggak bagus sih juga sih kayak gitu. Sebenarnya saya tuh orangnya asik juga, maksudnya mau ngobrol juga senang, bercanda juga senang. Cuma waktu itu punya misi, umur udah tua, artinya waktu itu kuliah lagi umur 25. Yang lain ya masih kayak fresh graduate dari SMA gitu. Iya, masih 19 tahun, 18 tahun masih pada senang main kan. Jadi pertama kalau misalnya kita udah paling tua terus nyontohin yang buruk gitu, di misalnya kayak main yang nggak jelas gitu, atau
atau ngerokok atau apalah gitu, itu kayak malah jadi kayak apa ya, veteran yang orang nggak naik gitu kan, ngerti nggak sih? Kalau sering pernah ngeliat anak-anak sekolah yang veteran nggak naik gitu kan, di sekolah kan udah tua, udah berkumis, kelakuannya aneh gitu kan ya. Nah, nggak mau juga kayak gitu. Lagian bukan karena nggak naik apa kan, kuliah apa kerja waktu itu. Sorry, lagi radang. Nah terus akhirnya kuliah, ya ngeliat nih, ya buset, masya Allah, ini cewek pipinya merah merona. Terus benar, masya Allah, benar merah merona. Terus tanpa pakai make up gitu kan. Saya nggak suka banget cewek pakai make up. Jadi kan saya nggak suka ya sama cewek make upan gitu. Jadi ngeliat istri ini, waktu itu udah nggak pakai make up, nggak dandan ini itu, terus glowing gitu. Yeah. Pakai tepung aci itu bener. Terus iyalah, awalnya kan bener-bener, bukan awalnya, memang niatnya mau belajar segala macam gitu. Nah terus tiba-tiba ngeliat, wah bisa nih jadi bini nih, bisa nikah nih gitu kan. Terus langsung coba kenalan sama orang tuanya, langsung minta kenalan nih, karena emang nggak ada niat pacaran tuh, nggak ada niat sama sekali. Ngapain sih gitu, pertama buang duit, buang waktu. Kalau kata anak-anak wibu nih, jagain jodoh orang. Ngerti gak sih? Jagain jodoh orang gitu. Ngapain jagain jodoh orang? Jadi udah langsung aja ketemu sama orang tuanya mah ketawa. Mama mah ketawa ya pertama kali. Udah, ntar juga ketemu sama siapa ini yang lain. Ya kan waktu itu kan masih kuliah, jadi kayak ntar belum kerja, belum ini, belum itu, ntar bakal ketemu sama yang lain lagi gitu kan. Ya, jadi mikirnya gitu kan mungkin orang tua. Tapi saya mah nunjukin gitu, karena emang mungkin ini sifat aja sih ya. Sifat saya tuh kalau udah pengen sesuatu tuh harus lakuin deh. Kayak wah harus lakuin gitu. Nah, udah mau udah jadi istri, nah harus dapat gitu. Emang beneran kayak gitu. Oh, ini harus jadi istri gua nih gitu. Waktu pertama kali itu gencar deketin orang tuanya, ngobrol langsung bla 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 gitu. Sampai akhirnya ya sebenarnya sih ada banyak halangan rintangan yang agak malu kalau diceritain. Ya aib juga sih. Ya ada aja lah namanya orang ya, mau ini kan. mau nikah benar gitu kan. Ya harus ada yang mau pesta atau apa, ya udahlah itu, tapi nggak usah dibahas. Cuman yang jelas alhamdulillah akhirnya bisa nikah gitu kan. Terus itu juga belum ada kerjaan. Maksudnya kan udah pernah kerja terus keluar, terus kuliah lagi. Iya. Terus belum ada kerjaan, boleh. Nah terus kan karena belum ada kerjaan, akhirnya karena saya punya background masak juga, akhirnya dagang sama istri. Dagang makanan Sama istri terus pinggir jalan itu. Ini ceritanya memang sih ya itu doang sih sebenarnya. Itu mantar aja lain, ketahunya kepanjangan kan filmnya. Cuman kan kalian kan pada pengen tahu awalnya ketemunya gimana sih Kak. Kayak gitu, awalnya ketemu di kampus, terus dia langsung nemuin mamaku, langsung bener-bener langsung kayak serius banget gitu. Terus ya udah akhirnya nikah kan. Nah mungkin aku bakal ceritain yang part lain kali ya, yang soalnya pada nanya yang kayak Kak dagang gimana awalnya segala macam kayak gitu loh. Cuman kan takutnya kepanjangan. Terus kan kalian udah tahu kan sekarang awalnya aku ketemu di mana gitu, apa langsung nikah apa gimana. Aku langsung nikah, prosesnya cepet banget. Waktu dia langsung nanya-nanya sama mama, walaupun mama aku nanggepinnya kayak bercanda gitu, tapi beneran langsung diurus. Maksudnya langsung kayak ngumpulin data, langsung urus ke apa? Cilandak. Iya KUA gitu kan, terus ke kelurahan segala macam ya, surat nikah kan karena aku kan KTP Bekasi tapi tinggal di Jakarta, jadi langsung ke Bekasi ngurus surat segala macam. Ya udah akhirnya jadi langsung nikah gitu. Jadi prosesnya sebentar banget sih, waktu dari awal ketemu sampai nikah tuh cepet gitu prosesnya. Terus apa pesan kamu buat yang mau nikah muda? Karena waktu itu kan aku nikah 19 tahun kan. Iya, kalau saya mah nikah tua sih itu kan. Iya, aku nikah muda jadi jatuhnya. Sudah ngomong. Cuma gini, Sudah ngomong, Umi. ada beberapa orang yang kayak misalnya bilang Sudah ngomong. nikah muda itu ya nggak baik karena mungkin jangan jangan dijawab malu. malu. Karena Karena dulu nggak boleh ngomong. Kamu dulu. Nah,
Nah karena sebenarnya kan ini karena banyak aja ya, beberapa orang banyak yang ngomong, banyak yang berpendapat kalau nikah muda itu nggak baik ya kan. Ada juga yang berpendapat kayak udah nikah aja gitu. Jadi Nikah. bocah. Karamel sini ya mau Mi. Udah biarin dulu sini. Nikah muda tuh baik gitu. Iya. Sebenarnya gini, mau nikah muda nikah tua tuh baik dua-duanya. Ya dong. Iya lah. Ya nggak bisa dibilang kayak nikah tua buruk gitu, nikah muda baik atau nikah muda buruk gitu, ya nggak bisa gitu juga sebenarnya. Karena jodoh kan nggak bisa diatur. Maksudnya gini, ada orang yang 40 tahun baru ketemu jodoh, ada orang yang 20 tahun atau 19 tahun nih kayak dia udah dapet jodoh, atau beberapa orang-orang zaman dulu yang 15 tahun aja udah nikah, atau ya banyak lah. Jodoh kan bukan di tangan kita gitu. Nah terus jodoh tuh memang Allah yang ngatur, nggak bisa kalau kita yang ngatur. Nih kenapa kalau ada yang nanya nih, kenapa duduk kayak gini pakai cara pendek jadi malas ganti. Nah terus gimana ya? Tadi sampai mana? Iya kan nggak jodoh kan Allah yang betul. nentuin gitu. Kan jodoh kan Allah yang nentuin ya. Artinya kita sama sekali nggak bisa nuntut gitu. Kayak misalnya kapan kita harus nikah. Ada beberapa orang yang mungkin, wah gue aktivis nikah muda tapi dapetnya nikahnya tua gitu kan. Ya nggak bisa disalahin juga gitu kan. Ada beberapa orang yang gue pengen nikah muda, atau gue nggak pengen nikah muda tapi ternyata dapat nikahnya muda gitu. Nggak bisa ditolak kayak gitu. Namanya jodoh Allah yang ngatur. Yang penting gini, pada saat Allah udah ngatur jodohnya kita datang dekat cepat gitu, misalnya muda ataupun tua gitu kan, ya kita harus bersiap diri gitu. Maksudnya udah matang. Walaupun kita muda, kita harus matang juga. Dalam artian tuh misalnya gini, matang tuh bukan cuma mapan ya, maksudnya kayak mapan dalam artian rezeki, berkah, apa sih, harta gitu ya. Berkah nggak bisa dihitung juga sih, maksudnya harta, kekayaan atau dan lain-lain kayak gitu ya. Kadang-kadang beberapa orang yang lahir dari sendok emas gitu ya, bahasa kita gitu ya, lahir dengan sendok emas itu udah, atau privilege gitu kan ya, itu mah udah pakai cheat ibaratnya. Kalau mereka kalau ngomongin nikah dari harta aja, umur 2 tahun juga udah bisa nikah gitu kan ya. Hartanya udah ada. Hartanya udah ada gitu kan. Nah, tapi kan kita mesti kayak misalnya ngatur emosi, belajar ngatur. Ini kan nyatuin 2 orang nih gitu ya. Apalagi kalau kita ngomong nikah muda gitu. Nikah muda tuh banyak kelebihannya. Pertama kayak dia lihat nih, masih 23 tahun, anaknya udah hampir 3 tahun. Jadi masih 2 tahun sekian lah gitu, masih. Karena begitu nikah, nggak lama hamil, punya anak gitu kan. Sekarang anaknya udah agak gede pun dia masih, teman-temannya ada yang belum punya anak gitu kan. Ada yang belum nikah malah gitu. Nah itu yang jadi kelebihan gitu. Mungkin ntar pas udah gede, kita bisa jalan sama dia juga nganggap kita kayak temen gitu ya, insya Allah lah. Nah, soalnya umurnya nggak beda jauh gitu kan. Nah, tapi ada kekurangannya beberapa orang belum siap gitu. Dalam artian buat nyatuin 2 kepala masih ada ego tuh butuh, apalagi kepala rumah tangga. Dalam artian gini, ego tuh setelah perempuan nikah, seorang istri dinikahin sama suami, si istri itu dosa-dosanya itu udah ditanggung sama suami. Ya kalau istrinya ngelakuin hal-hal aneh atau anak-anaknya ngelakuin hal aneh, ya bapaknya suaminya yang nanggung gitu kan. Nah bapaknya, kalau anaknya itu bapaknya yang nanggung gitu. Nah buat laki-laki itu ego tuh harus ada. Artinya gini, saya mau kamu begini, saya mau anak kita begini gitu kan. Ya walaupun tanpa memaksakan ya, maksudnya dalam artian gini, kayak hal-hal yang duniawi itu mah nggak perlu dipaksain sih. Misalnya kayak anak kita ntar gede mau jadi apa gitu, kamu harus jadi apa, misalnya dokter gitu, kamu jangan kayak gitu. Kalau kayak saya gini kan, misalnya kita selalu bilang gini, ini Kara mau jadi apa aja nggak apa-apa, asal muslimah, betul ya kan ya. Kan muslimah nggak mungkin jadi PSK, bener nggak maksudnya? Ya jangan bilang kayak misalnya ada tuh PSK yang Islam. Ya kalau dia udah PSK berarti udah nggak muslim lah sebenarnya hitungannya. Dia udah ngelanggar banyak banget syariat Allah kan. Nah, ya terserah deh, kalau itu mau siap didebat lah, terserah gitu kan. Terus udah gitu, ya at least dia kalaupun muslim dia tidak solehah gitu. Ya kan, yang penting muslimah dan solehah gitu kan. Kalau anak perempuan ya tentunya gitu. Nah jadi
saya nggak pernah maksain gitu. Nah istri kalau misalnya dia mau ngerjain sesuatu hal-hal apa yang misalnya mau jualan ini, mau nambah ini, mau nambah pendapatan atau apa gitu kan, ya terserah. Atau mau ngelakuin hobinya dia, karena kita berdua kan anak broadcast nih, dia mungkin awal mulai itu pengen jadi reporter, makanya senang mungkin kayak gini. Iya bener. Ya kan, jadi makanya senang kayak gini. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Yang penting ditutup auratnya gitu kan, dan nyampein hal-hal yang bermanfaat gitu kan. Jadi ada gunanya gitu, dan sedikit dosanya. Ya ngomongin dosa pasti ada, cuman insya Allah nggak sampai saya dayus gitu kan, yang artinya saya nggak ada rasa cemburu dan lain-lain. Yang penting istri ditutup mukanya, atau istri tertutup, pakaiannya juga tertutup. Kalau dibuka ya nggak ada artian kayak misalnya gini, kenapa orang bercadaran masih itu, ya nggak bisa ngomong kayak gitu juga, karena ini audiensnya juga beda kan. Maksudnya kita memang tahu YouTube itu audiensnya terbuka gitu, cuman audiensnya juga beda. Nggak semua orang mau nonton channelnya dia juga kan. Maksudnya dalam artian kalau anak-anak nakal ya kali ngebuka videonya langsung tutup kali, ya nggak sih? Ngapain lo ceramain gue? Gitu ya kan, ya? Langsung tutup gitu videonya. Ya intinya gitulah. Biasanya kan tentang interest ya. Terus apa lagi nih? Kalau pesan lebih mendalamnya lagi nih, masalah untuk nikah muda mau nikah aja. Nikah muda mau nikah aja. Kalau udah dapet jodoh, udah ngerasa siap gitu kan ya. Udah ngerasa siap tuh dalam artian bukan cuma uang. Udah ngerasa oke, saya siap menurunkan ego, oke, saya siap berbagi nih sama anak, sama istri, atau sama suami gitu kan, buat yang perempuan. Oke, saya siap buat buat Jadi orang tua. ya, buat jadi Saya jadi orang tua juga bukan hal yang gampang gitu iya, kan. jelas lah. Atau mungkin siap buat neken hobi, itu juga bisa tuh. Walaupun sebenarnya kalau kita udah dewasa itu atau kita udah nikah, hobi masih tetap bisa jalan, nggak ada masalah. Selama itu nggak apa ya, nggak memakan waktu, dalam artian menyita waktu, nggak ada waktu keluarga lah, apa sih namanya, nggak ada kayak family time gitu. Ya intinya kalau misalnya emang udah ngerasa siap nikah mah nikah aja gitu kan. Waktu itu kan sempat heboh tuh yang Alvin sama Larissa itu loh, yang anaknya almarhum Ustadz Oke. Arifin Ilham. Oh, udah tahu baru. Ini jadi gini, dia tuh kan karena emang pengen jadi reporter ya dulu ya. Jadi tahu tuh apa kayak tentang si ini si Anu gitu. Nah, Karena lewat explore. ya pokoknya gitu. Di sosial media tahu tuh semua. Kadang-kadang dia cerita yang si ini begitu loh, yang itu tuh siapa, kita kenal gitu kan. Saya tuh terus terang emang kayak orang yang nggak pernah kepo sama ini gitu, si siapa nikah bodoh, si ini nikah bodoh kalau nggak ada hubungan gitu kan ya. Nah terus kenapa dia? Nah ya, apa kan dia nikah tuh, si Alvinnya umur 17 kalau nggak salah, si Larissanya umur 20-an ya kalau nggak salah, lebih tua ceweknya deh. Nah cuman si Alvinnya tuh umur 17. Nah kan heboh tuh, kontroversial kan, gimana sih anak 17 tahun bisa nikah, ya kan? Ya biarin, jodohnya udah datang. Terus habis itu si Alvin tuh ternyata ngasih klarifikasi kan, dia diundang ke satu acara, aku lupa acara apa, cuman pokoknya dia ngomong gini, intinya ya aku lupa sih kata-kata pastinya, cuman intinya dia ngomong kalau misalnya dia ini bukan kayak kamu harus nikah muda, itu enggak, cuman kalau misalnya udah siap semua kayak yang tadi kita bilang, nikah aja. Kalaupun misalnya emang belum siap buat nikah, ya jangan pacaran, ngerti gak sih? Iya. Jadi ya kalau kita nggak harus kamu harus nikah muda, enggak juga. Jadi kalau misalnya emang belum siap, ya jangan pacaran. Misalnya sebenarnya gini, sebentar, saya potong dulu sebentar. Sebenarnya nggak perlu dirunutin, nggak perlu apa ya namanya, ditempelin antara nikah dan pacaran. Karena jangan, sebenarnya gini, pernyataannya itu benar, kalau menurut saya sih benar gitu ya. Cuman ada sedikit salahnya. Ada kata-kata kalau belum siap nikah jangan pacaran gitu kan. Artinya sebenarnya nikah itu dia niatnya buat pacaran dong. Maksudnya niatnya tuh buat bersamaan gitu. Paham gak sih maksudnya? Ya nikah itu bukan cuma sekedar biologis buat pacaran atau apa sih? Berduaan gitu, nggak cuma sekedar itu gitu loh. Makanya kadang-kadang kita mau nikah juga mesti ngelihat nih, ini calon kita kayak gimana nih. Misalnya laki-laki ya, saya mau nikah sama perempuan dong, wajib ya, perempuan laki-laki. Nah, ya kan, nah, laki-laki nikah nih sama perempuan, kan? Nah perempuan harus dipilih dalam artian gini. Lihat nih, misalnya ilmunya gitu. Kalau Rasulullah jelas-jelas kan merintahin yang pertama dari harta, ya kan, kecantikannya, keturunan dan lain-lain gitu ya. Saya nggak lupa urutannya terus terang. Terus cuma yang jelas gini, pertama dilihat kalau saya tuh pinternya sih,
Dalam artian pinternya tuh ini bisa ngedidik nggak nih anak bisa kedidik nggak sama dia nih. Kadang-kadang kan nih kayak gini anak nih, yang jauh lebih ngerti dia anak ini pasti ibunya daripada saya. Karena ntar saya keluar, saya ngerjain ini itu gitu. Nah dia harusnya lebih ngerti, karena nanti anak itu tumbuh cara ngomongnya, cara itunya, apalagi perempuan yang ngikutin ibunya gitu loh. Jadi emang difokusin dalam artian tuh bukan pacarannya, tapi gimana caranya. Maksudnya gini, kenapa tadi aku bilang nggak, bentar aku lupa cara ngomongnya. maksudnya gini, kalau misalnya orang pacaran itu udah nggak usah dikaitin sama nikah gitu. Nah pacaran mah pacaran, terserah emang orang-orang yang nakal segala macam, atau orang yang nggak belum mengerti agama atau apa gitu ya, pacaran ya bodoh amat lah gitu kan ya. Memang nggak ada keuntungannya sama sekali pacaran juga kan. Nah kalau nikah ya itu karena memang mereka sudah menemukan jodohnya ya kan, dan juga sudah tahu nanti setelah nikah akan jadi apa, akan seperti apa gitu. Udah siap ini itu segala macamnya kan ya. Nah jadi memang mau nikah nggak nikah ya pacaran ya jangan gitu, maksudnya gimana sih bahasanya? Iya tahu. Nggak, soalnya waktu itu kan ada tuh yang Instagram Indonesia tanpa pacaran kan. Ada tuh Instagramnya. Nah itu banyak juga kontroversinya, maksudnya kayak kenapa pacaran mah pacaran aja gitu kan. Kan kita kan harus mengenal, ini kontranya ya, kita kan pacaran mah pacaran aja, kita kan harus mengenal satu sama lain gitu kan. Kalau misalnya nggak kayak gitu ntar angka perceraian makin tinggi gitu loh. Ya kita cerai ya maksudnya ya mudah-mudahan mah enggak, insya Allah mah enggak. Nah cuman maksudnya si Alvin tuh yang kayak gitu, dia tuh kalau nggak setuju sama pacarannya gitu loh, ngerti nggak sih? Kan pada lo ngapain lo gembor-gemborin nikah muda, kalau emang lo nikah muda tapi nggak usah dipublish gitu loh, maunya yang orang-orang yang kontra ini. Sekarang gitu. Ini saya sih nggak kenal ya itu yang tadi diceritain ya. Cuman gini, kalau ngomongin mempublish gitu, kalau hal-hal buruk doang yang boleh dipublish, hal baik nggak boleh dipublish, ya ntar semua orang konsumsinya itu akan jadi hal-hal yang buruk doang. Jadi dalam artian misalnya gini, kenapa hal-hal baik kayak misal orang nikah muda dan dia berhasil membina rumah tangganya dan lain-lain itu nggak boleh dipublish? Ini kita nggak ngomongin ria ya, maksudnya ada beda takaran, beda ini pokoknya bisa beda niat lah gitu. Orang-orang yang ngelakuin kebaikan terus dipublish dalam artian kan kadang ada yang orang yang kayak misalnya saya ngebagiin ini buat ini gitu. Memang ada beberapa orang yang suka nganggap itu ria gitu, tapi kadang-kadang itu berguna buat memicu orang-orang lain ngelakuin hal yang sama gitu kan. Karena kalau orang yang muslim ya kalau penontonnya muslim, ya cowok muslim semua sih tahu gitu, kalau misalnya kita ngelakuin kebaikan dan itu ditiru oleh orang lain, nah kita dapat pahalanya coy. Jadi kayak misalnya kayak MLM, Islam tuh kan kayak MLM. Jadi kalau kita baik nanti ada yang baik nggak yang ngikutin, nah kita dapat baiknya juga, dapat pahalanya juga gitu. Jadi saat ada orang-orang yang bilang lagi ngegagas kebaikan kayak misalnya nikah muda, dalam artian nikah muda tuh sunnah juga ya, salah satu nikah sunnah Rasulullah SAW. Dalam artian tuh sunnahnya Rasulullah SAW tuh senang dengan banyaknya umat Rasulullah SAW di akhir zaman gitu, di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti. Apa namanya? Kalau cuma TV tuh. Nah jadi kalau TV isinya tuh cuma soal orang artis pacaran, artis ini dekat sama ini melulu gitu ya. Itu TV dong. Yang tadi kan, yang tadi itu TV kan. Nah kalau TV isinya cuma tentang hal-hal yang kayak artis pacaran, artis ini dekat sama ini, artis itu dekat sama itu, artis ini jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke situ gitu kan. Iya, nggak ada hal-hal baiknya gitu kan, walaupun diliput ya, dalam artian beberapa orang bilang tuh ria gitu, tapi daripada isinya yang buruk-buruk terus, jauh lebih baik isinya ada yang baik. Kayak misalnya si ini dia berhasil nikah muda gitu, Allah udah cepat datangin jodohnya gitu kan, ya biarin gitu, dan dia pasti berkampanye setelah itu, ngasih tahu kalau dia berhasil dan dia menstimulus orang supaya ngelakuin hal yang sama gitu kan. Tinggal kalian aja, kalian dapat nggak tuh ceritanya jodohnya dari Allah gitu, Allah cepetin nggak jodohnya kalian, Allah cepet mapanin nggak kalian, Allah cepet matangin nggak kalian gitu kan. Kalau Allah cepet matangin kalian, cepet datang jodoh mapan, ya tiru
dia dapat pahala di situ. Tapi kalau misalnya yang buruk-buruk aja, kayak misalnya wah dia beritanya nih ya gitu, misalnya dia jalan-jalan ke sana ke sini atau ke negeri-negeri orang-orang yang mostly kafir gitu, yang kita susah buat nyari makanan halal aja di sana susah gitu kan. Nah, terus itu niru gitu kan. Ya udah gitu, apa benefit dan profit yang nggak ada sama sekali, nggak ada keuntungan apa-apa gitu kan. Gitu. Jadi menurut saya mah biarin aja kalau orang-orang yang buruk, orang-orang yang kontra gitu, yang selalu cari-cari masalah dari hal-hal yang mungkin syariat Islam gitu. Kayak misalnya Islam nggak boleh ini begini, ya kenapa sih lo nggak begini gitu ya, kenapa sih nggak mau nyebutin selamat Natal gitu, selamat ini. Bukan nggak boleh, bukan nggak mau gitu, memang kita nggak boleh. Kalau diperbolehkan kita sebut, ngerti nggak sih? Sebenarnya segampang itu gitu. Maksudnya dalam hati ya, oh gimana bisa kita nggak mau menyelamati saudara-saudara kita, misalnya sama-sama manusia kan, apalagi keluarganya istri banyak banget yang non muslim gitu. Bagaimana bisa kita nggak mau nyelamatin mereka lagi sukacita gitu, ya kan? Sedangkan kita tuh saudaranya gitu. Masalahnya cuma satu, kita dilarang bukan sama si ini si itu, tapi sama agama emang dilarang. Itu aja udah. Yang penting kalian tahu kalau kita ikut senang kalau kalian senang gitu ya, walaupun kita nggak senang dengan apa yang dilarang oleh Allah gitu, ya kan? Lain waktu aku berdua sama dia lagi, misalnya mau ngebahas apa gitu kan, soalnya aku nggak mau videonya kepanjangan gitu. Ini lu banyak cutnya. Iya banyak cutnya karena suami lagi sakit, Kara juga kan, tahu sendiri nih dia nih repotnya. Apa yang repotnya? Siapa repot? Kamu kan. Ya udah paling gitu aja, mudah-mudahan kalian dapat manfaatnya dari video ini, kalian juga terhibur gitu ya. Tidak, paling gitu aja sih. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.